Perkenalkan, nama saya Adelbertus Gading Nanta Putra, program studi PGSD Angkatan 2021 Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video review materi penggalang yang sudah dibagikan di V-Class. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Pramuka penggalang. Yang pertama ada pengertian penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Yang kedua ada tingkatan dalam penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang trap, dan penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Yang ketiga, sistem berkelompok. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang, dipimpin oleh seorang pimpinan regu atau pindru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan, bunga, semisal anggrek, anyelir, mawar, atau melati. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama, pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu. Satuan terpisah. Pelaksanaan kegiatan pramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri. Selanjutnya ada kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji satya penggalang, yaitu Trisatya. Janji pramuka penggalang Trisatya berbeda dengan siaga dan penegak atau pandega, dan kode moral dharma penggalang yang disebut dasa dharma. Dharma pramuka itu ada 10, yaitu yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua cinta alam dan kasih sayang kepada manusia, yang ketiga patriot yang sopan dan ksatria, yang keempat patuh dan suka bermusyawarah, yang kelima rela menolong dan tabah, keenam rajin tampil dan gembira, ketujuh hemat cermat dan bersahaja, kedelapan disiplin berani dan setia, kesembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya, kesepuluh suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya ada kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkat penggalang itu antara lain, yang pertama ada jambore, yang kedua ada lomba tingkat, yang ketiga ada gladian pimpinan regu atau dian pindru, yang keempat ada penjelajahan atau white game, yang kelima latihan bersama, keenam perkemahan, yang ketujuh jambore on the air and jambore on the internet. Selanjutnya ada pengertian syarat kecakapan umum penggalang atau SKU. Syarat kecakapan umum disingkat SKU adalah kurikulum pendidikan kepramukaan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon anggota gerakan pramuka atau calon pramuka penggalang untuk memperoleh tanda kecakapan umum TKU. SKU merupakan salah satu penerapan sistem tanda kecakapan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. SKU pramuka penggalang merupakan serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka penggalang untuk mendapatkan TKU penggalang. Selain berlaku bagi pramuka penggalang, SKU juga diberlakukan bagi golongan pramuka lainnya, mulai dari pramuka siaga, penegak, hingga pandega. Selanjutnya ada tujuan SKU dan TKU. Tujuannya adalah untuk mendorong dan merangsang pramuka penggalang agar memiliki kecakapan yang berguna bagi hidupnya dan memenuhi persyaratan menjadi anggota gerakan pramuka. Selanjutnya ada tingkatan SKU penggalang. Syarat kecakapan umum atau SKU pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan atau jenjang, yaitu
SKU tingkat penggalang ramu, SKU tingkat penggalang rakit, SKU tingkat penggalang terap. Selanjutnya ada arti tanda kecakapan umum TKU penggalang. Tanda kecakapan umum TKU penggalang atau yang biasa disebut dengan manggar sudah selayaknya diketahui oleh semua pramuka penggalang. Karena tanda kecakapan yang dikenakan di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu ini bukan sekedar aksesoris tanpa arti, namun sebaliknya TKU mengandung makna yang sangat dalam. Tanda kecakapan umum penggalang yang disebut juga dengan manggar adalah tanda yang diberikan setelah seorang penggalang menyelesaikan SKU penggalang, sehingga yang mengenakan manggar ini berarti telah lulus dan menyelesaikan semua persyaratan dalam syarat-syarat kecakapan umum. Sebagaimana diketahui, TKU mempunyai 3 tingkatan sesuai dengan tingkatan SKU. Tingkatan itu yaitu 1 manggar untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU ramu, manggar bersusun 2 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU rakit, manggar bersusun 3 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU terap. Arti kiasan TKU pramuka penggalang. Sebagaimana diuraikan di awal, TKU bukan sekedar aksesoris yang dipasang di lengan baju namun memiliki arti tersendiri. Kiasan dalam tanda kecakapan umum penggalang atau manggar itu yaitu mayang terurai bertingkai 3 menggambarkan bunga yang sedang berkembang, indah dan menarik, mengibaratkan pramuka penggalang yang riang, lincah dan bersikap menarik sebagai calon penerus bangsa yang sedang berkembang menjadi dirinya dengan jiwa pramuka berdasarkan Trisatya. Mayang terurai mekar ke samping, mengibaratkan semakin terbukanya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Warna merah melambangkan kemeriahan hidup sesuatu yang sedang berkembang. Selanjutnya ada pengertian syarat kecakapan khusus SKK dan tanda kecakapan khusus TKK. Syarat kecakapan khusus yang disebut singkat SKA adalah semua syarat yang harus dipenuhi seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK tertentu sesuai dengan usia dan kemampuannya. Tanda kecakapan khusus adalah suatu tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, ketangkasan, keterampilan, kemampuan sikap dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohaninya. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK terlebih dahulu. Selanjutnya ada penggolongan SKK dan TKK. Berbagai macam SKK dan TKK yang ada dikelompokkan dalam 5 golongan bidang. Masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK tersebut adalah: yang pertama ada bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Yang kedua ada bidang patriotisme dan seni budaya. Yang ketiga ada bidang kesehatan dan ketangkasan. Yang keempat ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Yang kelima ada bidang sosial, perkemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup. Selanjutnya ada tingkatan tanda kecakapan khusus TKK penggalang. Untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dalam bentuknya adalah: yang pertama ada purwa, berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua ada madya, berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Yang ketiga ada utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Syarat kecakapan khusus SKK dan tanda kecakapan khusus TKK wajib pramuka penggalang. Yang pertama, SKK dan TKK pertolongan pertama pada kecelakaan P3K pramuka penggalang. Yang kedua, SKK dan TKK pengatur rumah pramuka penggalang. Yang ketiga, SKK dan TKK pengamat untuk pramuka penggalang. Yang keempat, SKK dan TKK juru masak pramuka penggalang. Yang kelima, SKK dan TKK khusus berkemah untuk pramuka penggalang. Dan yang terakhir itu ada tujuan SKK dan TKK. Tujuan sistem TKK adalah untuk mendorong dan merangsang para pramuka agar berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat.
Sistem ini juga merupakan salah satu usaha untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Sementara sasarannya agar setiap pramuka mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan sehingga dapat menimbulkan rasa bangga memiliki tanda kecakapan tersebut. Baiklah, itu sekian materi yang dapat saya review. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.